tinggallah sejenak lebih lama. Aku berjalan di kota yang berubah lebih cepat daripada hati manusia. Aku sering mencium lagu di tiap tikungan, tersandung oleh kata-kata di trotoar dan bertabrakan dengan baris-baris yang pernah diimpikan para pertapa dan pendeta ratusan tahun yang lalu. Di kota ini, terompet kesunyian mengalun sepanjang malam. Aku berdiri, memandang cakrawala merah, dan menduga-duga tentang malam hari. Aku menerima apa saja yang diberikan matahari kepadaku. Bila wangi dupa mulai berpendar-pendar, dan patung-patung dewa yang anggun bersilah dan tertegun, disitulah hatiku mulai mengajariku untuk gentar. Tapi aku hanya mendapati jejak-jejak mimpi buruk pada wajah orang-orang. Hatilah yang mengajariku untuk gentar. Bila keresahanku tumbuh menjadi sajak di tiap jengkal aspal, sajak yang menjadikan lagi remaja semua yang patut bertumpu pada tongkat kayu dan menjadikanku pembunuh yang bagaikan seorang raja tanpa pelayan dan mahkota, lalu masuk ke rumah sakit dan istana seperti seorang penyair sejati, memuliakan semua yang hina. Kini aku akan pergi seperti daun-daun lebat berguguran pada jam-jam larut dan menghilang tanpa pesan ke dalam kegelapan. Kini aku akan pergi seperti daun-daun yang lebat berguguran pada jam-jam larut dan menghilang tanpa pesan ke dalam kegelapan. Masihkah aku akan sempat melambai? Masihkah aku akan sempat melambai? Bila suatu hari nanti aku telah sampai di antara Tuhan dan bahasa. Masihkah aku akan sempat melambai bila nanti aku telah sampai di garis batas terakhir antara Tuhan dan bahasa? Oh, nyawa, tinggallah sejenak lebih lama. Nyanyian cinta orang-orang pulang. Chan, begitu kau memanggilku dari kedalaman bumi, sudah pasti ruang ini terlalu sempit untuk serombongan pengelana yang kesepian. Apalagi
hampir seluruh celah jendela tertutup oleh lembar-lembar plastik yang membebat tubuhmu. Apabila nanti senja tiba, mohon pamitkan aku kepada matahari. Setelah berhari-hari berjuang melawan waktu, digulung rasa sakit yang membekap tenggorokan, bukankah kau dengar napasku yang berat? Sebelum pada akhirnya tubuhku yang bergetar, menyerah dalam demam berkepanjangan. Chan, kalau saja kita sempat bertemu, mungkin akan kuceritakan saat-saat akhirku. Ruang isolasi itu tak cukup buat menampung kerinduanku yang dalam kepada anak-anak, kepada segala mimpi kita tentang kemerdekaan burung-burung di pohon-pohon tua rumah kita. Meski kini aku terkubur di kedalaman tanpa nama, aku berharap kau menanam sebatang kamboja. Semoga ia tumbuh menjadi pohon kenangan dengan bunga-bunga kesayangan. Biarkan aku bermain seharian di bawahnya, mengumpulkan sisa kesetiaan yang barangkali terserak saat angin memukul petang hari. Dan masih kusimpan segala yang berharga. Saat-saat kita berkendara menuju kota yang jauh, kau selalu berhasil melintasi jalan-jalan buntu, pikiran-pikiran tak terkendali, dan ciuman liar di bawah guguran daun-daun. Tak ada yang bisa kusangkal, kecuali kenyataan yang kini berubah jadi beku. Aku dan kau terpisah oleh jarak dan waktu. Kau pernah bertanya, Chan, mungkinkah cinta tetap mekar dalam perbedaan yang gagal kita samakan? Jarak dan waktu kini menjelma jadi maya, dan kita tak berdaya menghindar dari takdir, kutukan yang memisahkan kau dan aku. Kekasihku yang jauh, pada ujung pengembaraan ini, akhirnya kita akan pulang bersama. Meniti celah sempit yang berliku menuju tangga langit, cuma waktu yang jadi tapal batas, dan kita selalu tak tahu harus berhenti atau terus mengelana sebagai pertapa tua yang kehilangan keberanian. Jakarta 2020. Kurnia Effendi, Cooling Down. Lewat jendela kita mudah memindai. Angin yang patuh, gerimis yang jatuh, kemuning yang terbasuh. Tenggelamlah ke palung paling biru, mengurai diri dari seteru. Kembali kepada taksu, jauh setelah ngilu. Mata tak sanggup memandang wujudnya, sebuah anugerah. Pikiran tak mau menyerah. Cinta dibangun dari rumah. Ada saat kita menepi dari sengat. Tunas-tunas cemas datang dari banyak celah. Nyaris tak mampu kita cegah. Dalam lengang perasaan kita bertanya, benarkah mereka musuh yang kita halau dengan wisu? Demam lahir dari jiwa keruh. Pada selarik cakrawala kita ciptakan ruang sederhana untuk memahami diri sendiri. Jakarta 21 Maret 2020. Pulang ke
ke kampung nenek. Puisi Kurniawan Junaidi. Karena didera doa, aku pulang ke kampung nenek. Rindu melihat bibirnya yang merah karena sirih pinang melambungkan rasa sayang. Karena didera ingin, rindu sangat aku mendengar nenek bernyanyi yang melontarkan sukmaku meloncat ke langit tinggi. Seperti gerak tari penari lengger yang dihela bidadari. Bus pun terus melaju di aspal licin berdebu. Di antara pohon-pohon piatu yang berdiri kaku, yang tumbuh gersang tanpa daun. Tetapi dipenuhi rimbun onak dan semak. Sepi meranggas di ujung gang, di hamparan bekas sawah, dan di tonggak-tonggak kering pohon dadap dan randu tua yang telah dikalahkan. Dan langit siang yang biasa riang seakan menjadi kerontang tanpa lenting belalang. Aku tiba di rumah nenek menjelang maghrib. Nenek tentu saja tak ada di rumah. Sudah lama ia berdiam di kelangitan, di saya diam. Rumah itu senyap dan keluh, hanya berpenghuni ingatan masa lalu. Di pekarangannya tak ada suara tayub dan irama calung dengan penerangan semprong lampu. Hanya suara derum sepeda motor yang berisik di jalanan dengan pijar lampu yang membuat jenyar kepalaku. Merebahkan tubuh di langgar, aku hanya bisa membayangkan dapur nenek yang penuh debu dengan tungku batu dan serakan onggok kayu. Sambil mencicipi masakannya yang menulari masakan ibu. Kubayangkan senyumnya yang marak saat sibuk memasak di tengah kepul asap. Oh, betapa sungguh kampung tanpa nenek, seperti firman yang tak bermakna. Keriuhan lampu jalanan dan bisingnya klakson sepeda motor telah menghalau tawa kawanan capung dan rombongan bebek. Kutinggalkan kampung nenek malam itu juga. Kubisikkan kepada roh nenek. Aroma modernisasi itu tak pernah mengusir kenanganku tentang bibir nenek yang bergincu sirih pinang dan senyumannya yang tak lelah mengembang di antara lenguh lembu. 2020